Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi cerdas, salam cuan buat semuanya. Nah, oke sebelumnya teman-teman, ini kita akan bahas. Jadi ada pembelian pasar saham Indonesia ya mungkin di minggu-minggu ini ya IHSG yang turun begitu drastis ya. Ya ada beberapa penyebabnya. Jadi buat kalian biar kita tidak salah paham, bolehlah subscribe terlebih dulu channel YouTube Belajar dan Info Saham, atau teman-teman jangan lupa follow TikTok Info Saham. Oke, di video kali ini kita tidak bahas watchlist lagi karena di video ini kita sadari beberapa minggu ini IHSG terjun bebas. IHSG mengalami penurunan drastis yang dengan menembus level psikologi di 8.000, ngejebol 8.000, awalnya di 9.000. Memang targetan pemerintah, targetan Pak Pur waktu itu di 10.000 karena fundamentalnya cukup bagus. Namun IHSG minggu ini menembus level psikologi 8.000 dan mencapai area 7.900-an. Dan penjualan bersih asing mencapai hampir 14 triliun dalam waktu 1 minggu. Ini menandakan tekanan besar di pasar saham Indonesia. Nah, buat teman-teman juga penyebab kejatuhannya, mungkin ada kejatuhan di pasar saham Indonesia disebabkan oleh sentimen global negatif yang dipicu oleh kebijakan tarif Amerika Serikat dan suku bunga yang semakin tinggi. Selain itu, MSCI menunda rebalancing indeks pasar Indonesia, menyebabkan investor asing mencari perlindungan. Jadi banyak investor asing yang cabut, teman-teman. Tapi kalau biasa di pasar saham atau di investor, teman-teman tentunya tidak panik ya guys ya. Oke, dan untuk ini area indeks saat ini ya, area support kuat MA200-nya di 7.850. Sorry guys ya. Oke, support kuat di level 7.850 ini menunjukkan potensi stabilisasi IHSG. Namun, resiko breakdown tetap ada jika tekanan pasar berlanjut. Nantinya mungkin di hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Ya, jadi akan ada resiko breakdown tetap ya. Jadi jika ada tekanan pasar yang berlanjut. Nah, buat teman-teman, dampak rupiah dan sektor defensif bisa jadi ini tekanan pasar yang terasa ya di sekitar 16.500 mungkin. Sektor energi, emas dan komoditas menunjukkan ketahanan tinggi ya. Ini yang di emas cukup ada yang baiknya ya, ada yang positif. Cek aja nanti ya di portofolio kalian bagaimana. Jadi strategi untuk saat ini dengan kondisi yang ini, kita harus bisa membedakan keranjang berlian kotor dan keranjang sampah. Yang mana keranjang berlian kotor itu seperti blue chip ya, termasuk BBCA, BBRI dan BMRI. Ya, ini lakukan average down bertahap ya saat menunggu support kuat dan tanda pembalikan harga. Sepertinya untuk blue chip ini saat ini ada diskon mulai dari 20% dari harga wajarnya guys ya. Ini menurut saya untuk kalau misalkan kita petakan dengan keranjang berlian kotor ya. Ini dari sisi fundamentalnya oke, fundamentalnya kuat dan lain sebagainya. Ini termasuk diskon menurut saya. Ya, kalau keranjang-keranjang sampah yang saham-saham gorengan mungkin ya, fokus pada saham berkualitasnya ya. Lakukan cut loss tegas untuk menghindari kerugian lebih dalam. Jadi serta gunakan rebound untuk keluar dari posisi yang lemah. Jadi kita di sini di video ini tidak mengajak atau memaksa buy or sell suatu saham. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian dalam mengatur strategi untuk investor. Ya, kalian bisa membedakan watchlist kalian di porto kalian mana yang berlian kotor dan mana yang sampah atau gorengan guys. Dan perlu dengan seperti itu untuk memudahkan kalian dalam mengatur strategi investasi cerdas ya. Dalam kondisi pasar yang tidak menentu seperti ini saat ini, penting untuk bertahan dengan sabar pada saham yang memiliki fundamental kuat seperti tadi yang saya sampaikan, memiliki fundamental kuat.
Hindari frekuensi cek harga berlebihan dan kurangi posisi margin untuk menghindari tekanan jual yang tidak perlu. Jadi keselamatan modal adalah prioritas utama buat teman-teman yang ada di bursa saham. Dan tentunya buat teman-teman kita ketahui tanda pembalikan itu biasa salah satu indikator pemulihan pasar saham, yaitu asing net buy. Jika asing net buy konsisten selama 3-5 hari, ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pasar mulai stabil dan berbalik arah. Rupiah ada juga rupiah stabil ketika rupiah ini menguat, ya. Ini menunjukkan kepercayaan investor pada ekonomi Indonesia dan berpotensi mendukung pemulihan di pasar saham. Jadi semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Jadi mindset kita mulai kita rubah mindset jangka panjang, yaitu dalam menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif, penting untuk memahami bahwa koreksi 10-15% itu adalah wajar. Dalam siklus pasar, fokus pada perusahaan dengan kas kuat dan hutang rendah serta prioritaskan dividen yield yang meningkat agar tetap aman dalam investasi. Ini yang biasanya strategi-strategi yang bisa dipilih. Jangan dikejar saham-saham gorengan yang secara fundamentalnya lemah, terusan hutangnya cukup besar. Ya kalian masuk bisa jadi akan tambah junam, akan tambah turun guys ya. Jadi kita strateginya seperti itu ya, kita atur sebaik mungkin. Jadi evaluasi visualisasi secara ekonomi fundamental ekonomi Indonesia dan sektor strategis terus menunjukkan kekuatan yang tangguh dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan dari industri pertambangan dan perdagangan yang aktif, negara ini siap untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar global yang terus berkembang. Jadi bisa kita simpulkan guys ya, untuk satu minggu ini dalam menghadapi dinamika mungkin dari teman-teman portonya yang merah dan berdarah-darah, kalau saya sih lebih memilih untuk memisahkan mana yang keranjang berlian kotor dan keranjang sampah dalam menghadapi dinamika pasar saham yang fluktuatif. Penting untuk tetap optimis sebagaimana naga melambangkan kekuatan dan ketahanan. Kita harus percaya bahwa tidak ada pasar yang turun selamanya. Setiap badai pasti berlalu dan memberikan jalan bagi peluang baru. Jadi buat teman-teman intinya guys ya, teman-teman bisa mengkondisikan kalau kita lihat di IHSG, kalau ini tambah turun ya area supportnya tadi kita sampaikan di 7.850-an ya, itu area supportnya. Mungkin ini adalah hal yang cukup menarik ya. Kalau kenapa bang ini ada posisi seperti ini, sebenarnya ini gap penurunan ya. Selama ini asing masih belum masuk lagi, teman-teman bisa cek dari sisi fundamental yang kuat ya, fundamental yang kuat, cari aja saham-saham blue chip mungkin mumpung harganya diskon. Makanya tentunya mengatur strateginya, misalnya teman-teman ada dana 100 juta, 10 juta masuk terlebih dahulu, jika nanti turun ya tambahkan 20, dan kalian bisa mengatur strategi manajemen finansialnya juga ya. Ini pun kalau kita lihat dari sektor ini lagi turun semua ya, semua sektor turun semua. Kalau teman-teman masuk di saham-saham gorengan atau sampah mungkin, nah ini yang teman-teman masuk akhirnya akan nyangkut tambahan ya. Saat ini kita lebih cenderung ke memantau ya, tidak cenderung untuk bagaimana masuk di posisi yang terbaik ya, berlomba-lomba, tidak ya. Kita lebih ke memantau karena kondisi saat ini hingga tanggal 2 Februari 2026 masih kurang mendukung, dan kita lihat nanti di tanggal 3 Februari 2026 apakah IHSG sudah mulai pembalikan atau harus minggu depan di tanggal 9 Februari. Tentunya kita tetap pantau, dan jangan lupa teman-teman silakan di subscribe channel YouTube Belajar dan Info Saham ya.
channel YouTube Belajar dan Info Saham, dan teman-teman bisa follow TikTok Info Saham. Silakan kalau ada yang didiskusikan ya, silakan komen di kolom komentar, dan teman-teman bisa join grup komunitas, linknya sudah ada di bio ya. Linknya sudah ada di bio TikTok ataupun di deskripsi channel YouTube. Sorry, kita tidak membahas wishlist lagi teman-teman. Ya mungkin wishlist yang kita kirim di grup wishlist kemarin itu yang masih hijau, masih profit 0,6 sekian persen ya, itu di BBCA. Tapi tentunya sebelum itu di sesi awal, sesi pagi opening itu sekitar sempat di 7.600 untuk BBCA. Oke. Nah, ini kemarin kita juga ngecek wishlist saham yang menarik secara fundamental ya. Ketika live kemarin, nanti kemungkinan ini akan saya share ke grup ya, saya share ke grup. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman semuanya yang investasi cerdas, bahwasanya kita tidak ada ajakan atau paksaan buy or sell suatu saham. Jadi semua keputusan ada di Anda, tentunya perlu dianalisa kembali setiap apa yang kita sampaikan. Thank you yang sudah nonton video ini sampai akhir. Silakan bisa komen di kolom komentar kalau kalian memang nonton video ini sampai terakhir. Ya, jangan lupa subscribe Belajar dari Info Saham dan follow TikTok Info Saham. Thank you, salam cuan buat semua.